Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa hari Jumat pagi jam 7 kuliah MRA kelas A ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Minggu kemarin kita sudah sampai ke seluruh tipe reaksi ya. Jadi kita belajar reaksi yang melibatkan penambahan dan penghilangan ligan serta reaksi yang melibatkan modifikasi ligan. Jadi di mana ligan itu datang itu tidak cuma keluar masuk tapi merubah bentuk dari si ligan itu sendiri. Jadi misalnya reaksi migrasi dan kebalikannya yaitu insersi. Jadi di mana nantinya misalnya kalau karbonil gugus CO ikatannya rangkap 2 ya CO-nya. Kemudian ada metil yang gugus metil yang migrasi masuk ke dalam CO-nya, maka nanti hasilnya adalah COCH3 gitu. Nah, itu kan aldehid ya. Nah, dari sini reaksi semacam ini tuh memungkinkan bahwasanya oh berarti kalau mau bikin metil, kemudian kita punya karbonil dengan katalis tertentu, kita bisa membuat aldehid gitu. Nah, jadi logika paling mudahnya kayak gitu. Kita bisa bikin aldehid dengan modal karbonil dan metil dan tambahan katalis tentunya. Nah, di sini kita akan belajar tentang katalis organologam. Jadi ini mungkin udah mulai masuk ke bukan advance ya, tapi ke sesuatu yang lebih praktikal ya. Jadi kalau kemarin kita hanya belajar teorinya, nah kita di sini akan membayangkan apa yang terjadi di dunia di luar sana gitu. Nah, jadi kita akan mulai dengan katalis ya, katalis organologam, di mana kalau katalis itu sendiri ada dua macam, ada katalis homogen dan katalis heterogen. Yang lebih lanjut itu dibahas di mata kuliah pilihan yang judulnya katalis. Nah, itu kalau Anda gabung dengan mata kuliah itu, dan itu akan lebih detail lagi dibahas. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Nah, jadi kita di sini juga akan mereview beberapa macam katalis ya. Jadi katalis homogen contohnya ada di sini ya, deuterasi, hidroformilasi, sintesis asam asetat, sintesis asam asetat ala Smith proses, hidrogenasi, kemudian olefin metatesis, kemudian untuk katalis heterogen, nah itu ada polimerisasi Ziegler-Natta dan water-gas reaction. Nah, pertanyaannya kan ngapain sih Pak belajar kayak gini? Selalu kayak gitu ya. Kita belajar kayak gini buat apa sih gitu. Nah, jadi kalau kimia organologam itu basisnya adalah homogenes katalis. Jadi dasar nantinya apakah semua katalis itu berdasar kimia organologam? Enggak, karena Anda mengenal katalis enzim dan sebagainya ya. Jadi selain katalis anorganik ada katalis organik ya. Nah, jadi tapi di dunia katalis kan seperti yang saya sampaikan ada dua macam katalis yaitu homogen sama heterogen. Nah, kimia organologam adalah basis dari kimia katalis homogen, yaitu katalis di mana katalis dan apa namanya substratnya itu berada pada satu fase yang sama. Nah, ini biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan kimikalia dan farmasetika yang skala besar ya. Jadi plastik contohnya ya, kemudian deterjen dan sebagainya. Nah, kemudian karena kimia organologam itu bentuknya katalis homogen itu tentunya secara atom molekul itu lebih kecil ya dibanding dengan katalis heterogen. Nah, itu maka kalau mau memahami katalis heterogen itu juga bisa lewat katalis homogen gitu. Jadi secara ilmunya itu juga nanti bisa terpakai. Nah, kemudian produk-produk lain yang mulai diproduksi secara katalisis organologam itu biasanya seputar semikonduktor, karet, ya sekitar polimer ya. Nah, jadi
ya kita tahu katalisis lah ya, menurunkan energi aktivasi. Nah, jadi ya kenapa kita belajar katalis sebenarnya mungkin Anda separuh dari Anda yang masuk di jurusan kimia mungkin skripsinya bakal seputaran dengan katalis ya. Kalau di kimia analitik mungkin ada yang pakai ferat, kemudian dikombinasi dengan fenton, kemudian di kimia anorganik itu katalis TO2 dan sebagainya ya, semikonduktor. Kemudian di biokimia itu katalis enzim ya. Jadi mungkin 50% dari Anda akan terlibat dalam katalisis ya. Jadi katalisis itu biasanya ya keuntungannya terutama untuk katalis homogen ya dalam hal ini karena kita belajar katalis homogen di kuliah ini itu keuntungannya jauh lebih selektif untuk kalau kita menginginkan produk yang kiral dan sebagainya. Kemudian lebih aktif, kemudian lebih mudah dipelajari. Jadi karena atomnya sedikit gitu. Jadi secara mau dipelajari secara kimia maupun mekanikal itu lebih mudah. Kemudian lebih mudah dioptimasi dan juga karena atomik ekonominya besar maka green chemistry ya lebih environmentally friendly karena atomik ekonomi. Jadi karena memang levelnya atomik ikatannya ya antara logam sama non logam gitu. Nah, tapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya untuk katalis semacam ini biasanya pastinya mahal gitu. Jadi um, dibandingkan mungkin kalau di kimia fisik Anda mungkin menggunakan zeolit sebagai katalis ya, katalis asam maupun katalis basa. Nah, kalau di itu relatif lebih murah daripada katalis homogen. Nah, kemudian agak kurang bisa di reuse ya. Jadi untuk memisahkan produk dengan katalisnya agak susah. Kemudian mudah terdeaktivasi. Nah, jadi katalis homogen itu mungkin menguasai kalau di pasar mungkin sekitar 5% ya karena memang industri yang menggunakan katalis homogen biasanya industri yang mahal. Misalnya ya cracking petroleum dan sebagainya yang melibatkan kayak gitu ya. Jadi industri di sebagian besar muka bumi ini kan ya yang terlibat dalam misalnya sintesis aldehid dan sebagainya itu kan nggak terlalu banyak ya, tapi besar gitu. Nah, ini perbedaan katalis homogen dan heterogen nanti dibahas langsung di kuliah kimia katalis ya. Nah, biasanya katalis itu diukurnya menggunakan istilah turnover number. Jadi berapa banyak pengulangan karena katalis kan tidak bereaksi ya, dia hanya terlibat dalam siklus katalitik ya, di mana substrat-substrat itu masuk menempel ke dalam katalis kemudian keluar menjadi produk. Nah, itu berapa kali perputaran kayak gitu? Nah, itu bisa hingga sekitar mungkin 10 pangkat 6 hingga 10 pangkat 10 kali. Nah, itu disebut dengan katalis yang bagus. Dan ini biasanya diukur dalam bentuk turnover number ya. Jadi kalau misalnya kalau 10.000 kali putaran katalis dan katalisnya itu belum mati ya, belum gagal, berarti itu sama saja dengan menggunakan 0,01 mol persen katalis gitu. Jadi sangat kecil gitu kalau dibandingkan dengan rasio produk yang terbentuk. Jadi ya bisa dibayangkan ya. Jadi kita hanya menggunakan sekitar 1/100 mol persen. Jadi dari produk yang dihasilkan gitu. Nah, tipikal katalisisnya untuk yang memakai katalis homogen itu yang warnanya kalau nggak salah di sini pink ya. Kalau yang warna hitam uh, ini merah ya, bukan pink ya. Jadi kan untuk yang warna hitam itu yang tipikal katalis heterogen. Kemudian katalis homogen itu contohnya hidroformilasi ya. Dengan perusahaan-perusahaannya di sini ada disebutkan Union Carbida, BASF, Exxon dan sebagainya, Philips dan sebagainya. Nah, untuk ranking dari Chemicalia yang jumlahnya terbanyak itu memang ranking-ranking atas itu biasanya memang menggunakan katalis heterogen. Nah, untuk katalis homogen itu pada umumnya
yang secara industri sudah terbukti banyak digunakan itu contohnya ya ini nomor 17 ya, kimia terbanyak yang diproduksi itu etilbenzen, kemudian asam tereftalat itu 21, nomor 21 di jumlah uh, kimia yang diproduksi dengan menggunakan katalisis gitu. Nah, jadi ya lumayan gitu. Nah, jadi tentunya ini saling melengkapi ya katalis homogen dan heterogen. Nah, ini contohnya ada juga etilen glikol, butil aldehid ya. Nah, ini diproduksi melalui hidroformilasi. Nah, jadi bisa kita lihat mungkin 30 kimia yang paling banyak digunakan itu rata-rata menggunakan katalis ya, baik heterogen maupun homogen. Nah, di sini kita belajar yang homogen. Nah, yang homogen itu juga walaupun tidak terlalu banyak presentasinya, tapi secara ekonomis tetap sangat bagus ya. Jadi apa namanya? Ya, intinya perusahaan-perusahaan besar itu diuntungkan dengan penggunaan katalis homogen. Nah, ini contoh yang lainnya ada kumen, ada asam asetat ya. Nah, kita bahas satu dulu katalisis yang um, menggunakan katalis homogen ya. Dalam hal ini katalitik deuteration. Nah, Anda mungkin mengenal istilah air berat ya, air yang uh, jadi istilahnya bukan hidrogen tapi deuterium. Nah, jadi D2 ya. Jadi uh, kalau air berat itu kan D2O bukan H2O. Nah, jadi katalis yang digunakan di sini itu adalah tantalum dengan 2 buah CP dengan 3 buah hidrida ya. Nah, jadi ini bentuknya itu um, bentuk ini 18 elektron. Nah, untuk menjadi katalis itu kan butuh um, bilangan koordinasinya untuk dikurangi dulu. Jadi biasanya tidak katalis itu tidak berupa senyawa koordinasi dengan 18 elektron. Tapi dilepas dulu. Jadi istilahnya yang 18 elektron ini nomor 1 itu adalah prekatalis. Kenapa harus ada prekatalis? Karena biasanya lebih stabil, lebih mudah disimpan dan sebagainya. Nah, nanti ketika direaksikan baik dalam larutan maupun ataupun gas ya, itu nanti yang terlibat pertama itu adalah hidrogennya lepas dulu. Nah, hidrogennya lepas ini tentunya dalam bentuk apa ya? Eliminasi reduktif ya. Jadi hanya 2 lepas membentuk H2. Nah, kemudian dari situ um, ketambahan benzena ya. Nah, benzena ini nantinya yang akan dideterasi. Nah, kemudian setelah ditambahin benzena terjadi lagi-lagi terjadi. Nah, benzenanya itu masuknya bukan sebagai benzena murni, tapi ada adisi oksidatif juga. Artinya ada hidrogen yang muncul dari situ. Jadi di nomor 2 itu hasilnya itu hidrogen gugus hidridanya jadi 2 lagi, bukan cuma 1. Nah, kalau Anda lihat nomor 2 kan setelah benzen masuk kok hanya jadi 2, tidak 1. Nah, itu karena ada adisi oksidatif. Nah, kemudian 2 buah hidrida ini lepas menjadi hidrogen H2 ya. Nah, secara eliminasi reduktif lagi. Nah, tinggal di situ tersisa ada kompleks tantalum dengan 2 buah CP dengan benzena. Nah, dari sini deuterasinya mulai berjalan. Jadi hidrogennya digantikan dengan deuterium, dimasukkan gas deuterium yang mana kemudian deuteriumnya itu nanti eh, deuteriumnya masuk dulu ya melalui adisi oksidatif, kemudian terjadi eliminasi reduktif ya, di mana benzenanya lepas, tapi benzena lepas ini membawa 1 buah eh, deuterium ya. Jadi benzena dengan 1D. Nah, dari langkah ini itu langkah nomor 5 itu masuk lagi ke langkah nomor 1 2. Jadi benzenannya masuk lagi ya ke langkah nomor 2 ya. Benzenannya masuk lagi kemudian sampai
sampai terjadi eliminasi reduktif, hidrogen keluar, masuk deuterium, sehingga nantinya benzenanya tereliminasi reduktif dengan 2 buah deuterium. Diulangi lagi seterusnya hingga keseluruhan keenam sisi dari benzena itu tergantikan hidrogennya dengan deuterium. Jadi untuk satu buah catalytic deuteration untuk benzena itu memerlukan sekitar 6 kali pengulangan ya. Jadi atau 5 kali pengulangan. Jadi yang pertama kemudian ditambah 5 kali, kemudian membentuk benzena yang terdeterasi. Nah ini sudah jadi PR ya. Jadi kunci jawabannya di sini. Jadi jawabannya itu yang nomor 1 itu eliminasi reduktif, nomor 2 adisi oksidatif, eliminasi reduktif, adisi oksidatif, dan seterusnya gitu. Jadi sama ya. Jadi kemudian elektronnya kalau dihitung ya 18, 16, 18, 16, 18, 16 dan seterusnya. Nah, ini untuk catalytic deuteration ya. Jadi penggantian benzena dengan gugus di mana gugus hidrogennya diganti dengan D. Nah, ini gunanya buat apa sih bikin kayak gini? Yaitu biasanya buat mempelajari mana apa namanya elektron apa hidrogen mana yang bereaksi gitu. Biasanya digunakan untuk itu. Kemudian yang berikutnya adalah hidroformilasi. Nah, kalau yang tadi itu membuat deuterasi ya. Kalau jadi deuterasi biasanya digunakan untuk mempelajari suatu reaksi kimia atau juga berkaitan dengan pelarut NMR. Kalau Anda pernah belajar atau sudah belajar tentang NMR, Nuclear Magnetic Resonance, RMI ya, bukan Rumah Makan Indonesia, tapi resonansi magnetik inti. Jadi itu pelarutnya itu biasanya terdeterasi, entah itu D2O, metanolnya itu juga bukan metanol CH3OH, tapi CD3OD gitu. Nah itu buat larut NMR kita butuh deterasi. Kemudian reaksi yang kedua yang kita bahas di sini adalah hidroformilasi. Hidroformilasi itu adalah reaksi katalis homogen yang terbesar di dunia, diinisiasi oleh seorang bernama Otto Rulen. Ya, ini kalau dari namanya kayak sekitar Jerman ya. Kemudian hasilnya itu adalah aldehid ya. Jadi lumayan besar hasilnya, udah 15 juta pounds per tahun gitu. Nah, jadi katalis yang digunakan itu kobalt atau rhodium. Nah, kemudian katalis ini juga bisa diatur selektivitasnya. Jadi kalau dilihat dari sini dari reaksinya ya, alkil kemudian ditambahkan dengan CO ditambahkan dengan H2, hasilnya adalah COH atau aldehid. Di sini kan COH ya, aldehid ya. Jadi di sini yang dibutuhkan itu adalah syaratnya adalah suatu alkena, kemudian ada karbonil, kemudian ada hidrogen. Nah, ini hasil sampingnya bisa bermacam-macam ya. Jadi tergantung dari selektivitas si rhodium atau kobaltnya, itu hasilnya bisa bercabang atau normal. Nah, ini pentingnya kenapa kok kita memilih misalnya menggunakan nantinya pakai fosfin, atau pakai siklopentadiena, atau pakai karbena. Nah, itu tergantung dari hasil mana yang kita inginkan, apakah linear atau bercabang, atau kita menginginkan hasil reaksi sampingan atau tidak sama sekali. Nah, jadi gunanya di situ. Jadi dari sini kelihatan ya, H2CO sama alkena. Nah, alkenanya nanti jadi alkana di sini. Aldehid kan COH ya. Nah, C-nya di sini, O-nya di sini, rangkap 2 hanya di sini. Jadi alkanal ya, aldehid. Nah, jadi variasinya bisa bermacam-macam ya. Jadi dengan reaksi hidroformilasi kita bisa membuat macam-macam aldehid ya. Tergantung dari katalis yang digunakan, tergantung dari produk yang diinginkan. Itulah pentingnya desain katalisis ya. Jadi sama kayak kita mendesain apa namanya ya? Ya sama kayak
kalau kita desain software atau desain obat dan semuanya, tergantung mau buat penyakit apa, mau kita pengennya kayak apa gitu ya. Desain katalisis itu juga suatu ilmu dan seni juga gitu. Nah, kemudian, nah ini mungkin kita jelaskan satu-satu di sini. Yang pertama itu untuk hidroformilasi menggunakan di sini contohnya adalah kobalt ya. Kobalt dengan gugus karbonilnya ada 4, kemudian ada hidridanya 1. Ini disebut dengan prekatalis ya. Nah, prekatalis ini kemudian karena ini 18 elektron, jadi harus lepas sebagai 16 elektron menyediakan satu satu bilangan koordinasi yang lepas atau satu vacant electron site ya. Jadi di sini ada tempat untuk ligan itu 1. Gunanya apa? Ya biar katalisisnya bisa jalan. Kita bisa memasukkan alkena di sini. Nah, jadi alkenanya masuk kita udah masuk ke sebelah kanan ya. Alkena coordination ya, coordination of olefin. Nah, olefin itu alkena. Nah, jadi alkenanya masuk, jadi 18 elektron lagi. Nah, kemudian di sini ada hidrida, posisinya cis terhadap alkena. Nah, hidrida ini nantinya bisa mengalami reaksi migrasi ya. Jadi kita sudah belajar apa itu migrasi. Nah, hidridanya termigrasi ke alkena 1,2 migratory insertion ya, sehingga alkenanya jadi alkana. Nah, hidrogennya kemana? Ya ini, ketambahan di sini. Jadi hidrogennya masuk ke dalam alkena menjadi alkana. Nah, sekarang 16 elektron lagi, dan ada satu sisi yang tidak terisi lagi. Nah, sisi di sini itu bisa masuk ke dalamnya karbon monoksida ya. Jadi biasanya dimasukkannya bareng dengan H2 sebenarnya, karena bentuknya syngas. Kok bisa kayak gitu? Ya bisa karena syngas itu adalah hasil yang umum didapatkan dari pemanasan gas alam gitu. Jadi langsung ini dari alkena ditambahkan, kemudian ditambahkan dengan syngas ya, sintetik gas. Kemudian sintetik gasnya itu nanti CO-nya masuk menyisip ke sini ya. Jadi 18 elektron lagi. Terjadi migrasi alkil lagi karena di sini kan ada alkena, ada CO. Nah, jadi gugus sigma bisa mengalami migrasi ke gugus pi. Syaratnya kita tahu ya, posisinya harus cis. Nah, di sini posisinya cis, jadi gugus alkana ini menyisip ke CO, terjadi migrasi alkil, hasilnya, nah kita lihat di sini, itu sudah mirip dengan aldehid ya. Jadi udah ada CO, belum ada, ya udah ada CO-nya, belum ada hidrogennya gitu. Nah, jadi masih terikat dengan kobaltnya. Nah, kemudian posisi di sini itu adalah posisi 16 elektron. Berarti ada sisi koordinasi yang tidak terisi. Nah, itu selanjutnya dari syngas itu tadi karena mengandung hidrogen, hidrogennya akan attach ya, tertempelkan ke dalam CO-nya, masuk dalam bentuk adisi oksidatif. Jadi bukan masuk sebagai H2, tapi sebagai dua buah ligan hidrida. Nah, biasanya adisi oksidatif itu akan diiringi dengan eliminasi reduktif. Jadi H2 ini apa namanya? Hidrogennya itu di sini kedua hidrida ini lepas sebagai hidrogen. Nah, H2 ya. Nah, yang bereaksi dengan si apa namanya? COH ini ya. Jadi nah, tapi bentuknya di sini nanti adalah satu buah hidrogen itu menempel di gugus, sekarang jadi gugus aldehid ya, yang satu itu sebagai ligan hidrida yang memulai lagi katalisisnya. Jadi dari sini katalisisnya sudah naik lagi ke atas, sudah dalam bentuk prekatalis lagi. Nah, gitu. Jadi produknya sudah didapatkan di sini ya. Jadi produknya adalah aldehid ya, COH dengan gugus alkil R. Nah, gugus alkil R ini bisa bermacam-macam, bisa metil, bisa bahkan hidrogen ya, bisa metil, etil, butil dan sebagainya. Nah, jadi tergantung produk apa yang kita inginkan. Nah, katalisis ini terus berputar, berputar dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaannya terus
cara melaksanakan katalisisnya gimana sih? Sebenarnya mudah ya sebenarnya. Yang kita butuhkan itu cuma otoklav ya, tapi yang terhubung dengan gas-gas gitu. Jadi alkena dalam bentuk gas nantinya masuk ke satu selang, kemudian um, singasnya CO, campuran CO dan H2-nya nanti masuk ke dalam otoklav itu melalui selang, kemudian reaksinya berjalan di otoklav yang ya tentunya vakum ya. Nah, kemudian di otoklav kan juga bisa dipanaskan ya, dan bisa kita atur panasnya. Nah, kemudian selesai gitu. Jadi nanti bentuknya aldehid itu nanti eh, apa namanya bisa dalam bentuk ya nantinya bisa di ini ya diendapkan gitu jadi dalam bentuk larutan gitu. Nah kira-kira kayak gitu ya gitu bentuk reaksinya kayak apa ya otoklav kemudian dimasukkan gas-gas di situ dalam melalui suatu selang khusus. Nah jadi um, itu untuk hidroformilasi ya pembentukan aldehid. Nah kalau kita bicara aldehid biasanya kita masuk ke eh, juga asam karboksilat ya, aldehid, asam karboksilat. Nah, jadi asam karboksilatnya itu untuk katalisis homogen itu adalah sintesis asam asetat. Nah, sintesis asam asetat itu kalau yang Anda temui sehari-hari sebagai cuka makan ya, itu diperoleh dari fermentasi ini ya. Jadi dari alkohol ya. Jadi dari misalnya kita punya glukosa dalam bentuk apapun ya, eh, kemudian ubi dibikin tape kan ya, jadi ada alkoholnya gitu. Nah alkoholnya kemudian di em, fermentasi lagi sampai dioksidasi lagi ya. Jadi melalui proses fermentasi nanti jadinya asam asetat ini gitu. Nah bahkan kalau sekarang mungkin cuka makan kan mungkin bukan bukan lagi non fermentasi atau bioksidasi alkohol ya. Tapi mungkin beli cuka merek atau maksudnya cuka yang apa namanya proanalis ya, cuka yang mungkin persentasenya tinggi, kemudian diencerkan, kemudian untuk dijual. Kan mungkin juga kayak gitu ya. Jadi karena kalau fermentasi itu bukan proses yang bersih dan efisien. Kalau kita pengen higienis dan sebagainya, biasanya juga pakainya ya asam asetat yang apa yang persentase tinggi, yang murni, kemudian baru diencerkan. Nah, kalau kayak gitu caranya, berarti butuh industri untuk asam asetat. Dan industri itu nggak mungkin pakai ubi, kemudian difermentasi sampai jadi asam asetat untuk dijual ribuan botol ya. Jadi pasti menggunakan uh, tentunya apa? Tentunya metanol ya. Kalau kita ingin bikin asam asetat, asalnya dari metanol. Metanolnya dari mana? Dari cracking minyak bumi. Nah, terus kita butuh juga CO. CO-nya dari mana? Gas alam. Nah, jadi CH3COH 2 juta ton per tahun, katalisnya kompleks rhodium. Nah, jadi sekali lagi ya, moral dari kuliahnya adalah apapun yang Anda gunakan di laboratorium itu adalah produk dari minyak bumi dan gas alam. Kita masih belum bisa lepas dari penggunaan minyak bumi dan gas alam. Jadi kita juga user, jadi kita juga bersalah. Uh, kita juga mencemari lingkungan dan sebagainya. Bahkan mungkin lebih parah daripada orang biasa. Nah, untuk prosesnya itu semacam ini ya. Jadi untuk proses dari sintesis asam asetat itu ada kompleks rhodium, kemudian digunakan um, hidrogen yodida ya. Nanti hidrogen yodida ini adalah sebagai uh, sumber dari iod untuk di katalisisnya, kemudian nantinya dipakai lagi. Jadi di sini HI-nya itu juga sebenarnya ikut muter-muter ya. Jadi bukan dia part of katalis, tapi dia sebagai ligan. Nah, kemudian metanolnya dimasukkan ke dalam satu katalisis ya. Jadi katalisisnya itu rhodium satu. Kok bisa satu? Ya karena kan rhodium apa namanya di sini rhodiumnya bermuatan negatif ya. Jadi ada dua iodi RH3 plus, kemudian ada 1, 2, 3.
Bukan. COR HIR, CO itu D9 ya. Jadi nanti masuk, iya bener ya, RH1 bener. Nah, kemudian kalau kita hitung jadinya I itu 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron, jadinya 16 elektron gitu. Jadi RH-nya 1D8 gitu. Nah, jadi untuk rhodium 1 ini ketambahan sama CH3OH dengan hidrogen iodida. Nah, CH3OH dengan HI-nya ini bereaksi terlebih dahulu dengan bantuan air membentuk metil iodida. Nah, metil iodida ini nanti yang akan teradisi oksidatif memenuhi bilangan koordinasi dari rhodiumnya sekarang jadi rhodium 3 ya, dan metil dan iodidanya itu teradisi oksidatif gitu. Nah, jadi CH3 dengan I. Jadi sekarang bentuknya oktahedral jadi 18 elektron. Nah, seperti biasa, siklus katalitik itu kan 16, 18, 16, 18, 16, 18 terus saja. Nah, maka kalau dilihat di sini yang akan kejadian apa sih? Ada metil, kemudian ada karbonil. Nah, metil ini bisa menyisip ke karbonil dengan mudah. Nah, maka bisa terjadi migrasi alkil. Di sini sudah membentuk OCH3. Nah, ini kan kalau kita bicara asam asetat CH3COOH gitu. Nah, di sini udah ada O-nya, udah ada CH3, CH3CO. Nah, kurang OH-nya aja sebenarnya. Nah, jadi di sini RH3 ya. Kemudian masuklah CO ya, karbonilnya dengan pressure tertentu ya dalam bentuk syngas mungkin. Nah, di sini atau karbon monoksida ya, kalau syngas, kalau di sini nggak membutuhkan H2 berarti ya pakainya gas karbon monoksida gitu. Bahaya ya. Ya, jadi ya memang proses katalisnya harus harus ini banget, ketat banget gitu. Nah, jadi dengan tekanan tertentu gugus karbonil masuk, jadi sekarang 18 elektron lagi. Jadi CO-nya ini buat apa sih sebenarnya? Nah, nanti CO-nya itu yang lepas apa namanya? Mengalami eliminasi reduktif ya. Jadi yang mengalami eliminasi reduktif itu adalah sebenarnya iodidanya gitu. Nah, CO-nya ini sebenarnya hanya untuk menggenapi CO yang tadi hilang. Di sini kan tadinya CO-nya satu termigrasi alkil ya. Nah, itu masuk CO lagi untuk mengganti CO yang hilang. Kemudian di sini terjadi eliminasi reduktif di mana gugus OCH3 COCH3 ya maaf, dengan I-nya itu, iodidanya, itu tereliminasi reduktif, bentuknya semacam ini. Nah, itu belum asam asetat dong. Ya memang butuh hidrolisis lagi, jadi ditambahkan dengan H2O. Jadi hidrogennya di sini itu tidak ditambahkan dalam bentuk hidrida ya, tapi ditambahkan melalui suatu hidrolisis gugus dari gugus COCH3I, ICOCH3. Ya, jadi gugus ICOCH3 ini terhidrolisis menjadi asam asetat. Jadi di reaksi ini butuh bantuan air. Nah, hidrolisisnya nanti menghasilkan hasil sampingan HI ya dari I-nya, dari iodidanya. HI-nya itu nanti dipakai lagi di katalisis bisa gitu. Nah, dan berarti berulang terus ya. Nah, jadi di sini reaksi penentu lajunya adalah adisi oksidatif dari penambahan metil iodida ke eh, katalis ini ya, rhodium 16 elektron ini. Gitu. Ini tahap penentu lajunya. Tahap paling lambatnya di sini. Nah, jadi ini reaksinya juga kemungkinan sama aja pakai otoklav, kemudian ada selang selang untuk menambahkan metil iodida, ada selang untuk menambahkan karbon monoksida, kemudian hasil akhirnya nanti dihidrolisis pakai air dan seterusnya. Gitu. Nah, berikutnya kita bahas ini mungkin ada berapa slide sih di sini? Oh, oke. Kita sampai ke nanti sampai hidrogenasi aja. Jadi yang kita bahas berikutnya itu adalah Wacker proses ya. Ini adalah sintesis aldehid juga.
um, dari etilena, di mana yang katalis yang digunakan itu bukan kalau tadi kan hidroformilasi pakainya CO atau RH ya. Kalau di sini pakainya palladium. Nah, palladium itu nantinya agak berbeda jalannya. Di sini nanti ada serangan nukleofilik pada palladium. Jadi yang terjadi di sini adalah palladium PdCl Cl-nya 4 kali ya, 2 minus ya. Um, PD itu D10, berarti di sini D8. Kemudian um, kemudian tertambahkan dengan alkena. Nah, alkena itu masuk ke dalam sistem palladium-palladium. Nah, ini sebenarnya dipercaya sebenarnya terbentuk dimer di sini ya, dimer ini ya, palladium-palladium ini. Kalau Anda hitung ya tetap uh, ini sama ya. Jadi maksudnya sebelah kiri sama sebelah kanan Anda hitung 16 atau 18 elektron nanti sama. Nah, jadi palladium alkena ini dengan air, ditambahkan air, nanti airnya menyisip ke menggantikan Cl, ya. Nah, kemudian nantinya akan ada suatu ini ya, apa namanya, kayak semacam serangan elektrofilik ke alkena yang nantinya menghasilkan alkohol. Nah, kemudian dari sini um, lepas sebagai aldehid. Jadi mekanisme reaksinya secara kimia organik itu semacam ini. Nah, jadi kalau ada serangan nukleofilik. Nah, nanti kalau kalau lupa serangan nukleofilik itu ada di ya kimia organik ya atau semacam ini ya. Jadi ketika gugus yang atom yang miskin elektron itu kemudian bereaksi dengan gugus hidroksil ya di sini. Nah, nanti terbentuk semacam ini, palladium alkenanya jadi alkana ya. Kemudian ada OH minus di sini. Nah, ini yang kemudian lepas um, semacam ini ya, Curly arrow-nya, arus elektronnya semacam ini, kemudian nanti jadinya ini. CH3 COH H dan palladium 0 dan 2Cl. Nah, jadi hasilnya semacam itu. Um, ini untuk sintesis asetaldehid ya. Jadi ini hasilnya adalah suatu asetaldehid. Nah, ini nama-namanya ya, nama-nama tahapnya. Jadi alkena masuk itu bisa dibilang ya apa namanya substitusi ya. Jadi alkenanya ditukar sama air. Kemudian ada H2O masuk, adisi nukleofilik ya, serangan nukleofilik, kemudian terjadi eliminasi dan sebagainya. Dan ini mungkin mekanisme yang ini agak berbeda dengan yang slide sebelumnya, karena memang ada biasanya mekanisme itu masih belum 100% pasti. Jadi ada yang bilang, oh mekanismenya kira-kira bukan kayak gitu, tapi kayak gini. Jadi ada eliminasi beta hidrida dan sebagainya untuk yang di sini ya. Nah ini tipe mekanisme reaksi yang lain yang serupa dengan Walker-Smith proses. Gitu. Nah jadi Walker-Smith proses ini meskipun penting itu sebenarnya tidak lagi dijalankan ya karena apa namanya tapi maksudnya bukan untuk reaksi sintesis asam asetat karena sifatnya agak korosif untuk Walker proses ini. Jadi ada pembutuhan halida, kemudian ada serangan nukleofilik di situ dan sebagainya. Jadi air ada di sini. Kalau sekarang itu sudah tidak lagi digunakan ya. Jadi untuk sintesis asam asetat. Nah, tapi mungkin bisa digunakan yang lagi untuk senyawa organik yang lain. Nah, ini detail-detail untuk serangan nukleofilik ya nanti karena ini agak aneh ya karena langka sekali terjadi. Jadi kalau kita kemarin kan belajar kan adisi ligan, disosiasi ligan, kemudian ada
oksidasi oksidasi aditif, kemudian eliminasi reduktif. Ada migratory insertion, ada eliminasi reduktif, eliminasi beta hydride. Nah, kemudian di luar itu ternyata masih ada serangan nukleofilik, ada abstraksi dan sebagainya. Yang mana itu reaksi yang agak unik dan tidak semuanya mengalami itu. Nah, termasuk di proses Wacker ini ada serangan nukleofilik. Nah, serangan nukleofilik kan memang biasa terjadi di kimia organik ya. Jadi kita belajar di kimia organik itu isinya kan itu serangan nukleofilik, serangan elektrofilik dan sebagainya. Nah, itu di sini juga terjadi di sini, apa namanya, di dalam reaksi semacam ini. Nah, yang terakhir untuk hari ini tuh kita belajar hidrogenasi ya. Jadi reaksi hidrogenasi itu um, biasanya membutuhkan apa namanya, suatu katalis yang memungkinkan untuk fleksibilitas yang tinggi ya. Jadi uh, bisa jadi hidrogenasinya menghasilkan produk yang kiral dan sebagainya ya. Nah, jadi di sini itu, yang gampang yang mana? Udah yang ini aja deh. Jadi reaksi hidrogenasi, ya apa nanti hasilnya itu penghilangan ikatan rangkap ya, hidrogenasi ya. Jadi apa namanya? Jadi kalau alkena nanti dimasukkan hasilnya adalah suatu alkana kan kayak gitu. Nah, ini biasa digunakan untuk sintesis obat-obatan dan sebagainya. Nah, jadi kalau secara umum itu ya logam ya, palladium atau apa, kemudian dengan sisi koordinasi yang kosong ditambahkan dengan alkena, terjadi migrasi dari hidrida ke alkena membentuk semacam ini rantai panjang. Nah, jadi sebenarnya cuman intinya di situ aja. Jadi ada alkena yang dirubah jadi alkana, kemudian ada adisi oksidatif untuk menggantikan hidrida yang ada di logam, kemudian eliminasi reduktif melepaskan gugus alkananya. Nah, dari sini reaksinya berputar lagi. Nah, untuk contohnya menggunakan katalis rhodium itu bisa dilihat di sini. Katalis rhodium itu dengan ligan fosfin ya. Nah, ligan fosfin ini punya peranan penting membuat kompleks ini jadi selektif. Jadi maunya produknya lurus atau bercabang, D atau L, kiral atau tidak, itu dari ligan fosfinnya misalnya. Nah, jadi dari sini ini prekatalisnya ditambahkan, bukan, ini udah katalis ya karena udah 16 elektron, tambahkan dengan H2, adisi oksidatif, H2-nya masuk sebagai 2 buah ligan hidrida. Nah, pokoknya itu aja terus lah, pokoknya adisi oksidatif, penambahan ligan, penambahan alkena, ada migrasi, ada reduksi eliminasi, berulang lagi gitu. Terus kemudian 16, 18, 16, 18, 16, 18 elektron. Cuman muteran-muter aja kok. Jadi kita ambil contoh berapa reaksi itu cuman kayak gitu tok. Jadi gampang kan, jadi nggak terlalu susah gitu untuk dibayangkan. Nah, jadi di sini setelah adisi oksidatif jadi 18 elektron kan. Nah, di sini fosfinnya itu satu lepas. Nah, meninggalkan satu sisi koordinasi yang tidak terisi. Nah, dari sini kemudian alkenanya masuk. Nah, jadi caranya gimana ya? Caranya ya kalau dibayangkan ya kita punya otoklav, kemudian ada selangnya bisa dimasukin gas alkena dengan bantuan tekanan ya. Nah, alkenanya masuk. Nah, tentunya masuknya semacam ini ya dengan ikatan pi. Kemudian karena ada alkena, kemudian ada hidrida ya di sini. Maka hidridanya bisa termigrasi. Nah, ini merupakan tahap yang paling lambat, tahap penentu laju. Nah, dari sini udah mulai terbentuk alkana. Ya. Nah, alkananya nanti lepas dengan ketambahan hidrogen dari yang ini ya. Jadi hidrogen apa namanya? Hidrogen dari gugus hidrida ini lepas, alkananya mengalami eliminasi reduktif tentunya.
Nah, di sini ligan yang ada itu untuk bisa menjalankan lagi ke bentuk semula itu butuh ligan hidrida lagi. Nah, makanya uh, berulang lagi ditambahkan dengan H2 lagi. Jadi ada selang lagi berarti yang isinya gas H2 dimasukkan ke situ. Nah, jalan lagi reaksinya, katalisisnya. Terus saja berulang. Hasilnya adalah suatu alkana. Nah, jadi um, nah, di sini juga ada typical make apa namanya? Ada variasinya uh, hidrogenasi olefin ya. Jadi produk-produk yang terbentuk itu bisa banyak. Nah, contoh alkana yang reaksi hidrogenasi yang penting ya, hidrogenasi ya kalau kita belajar di kimia organik kan hubungannya kalau hidrogenasi itu sama ketengikan ya kayak gitu ya. Nah, kalau di kimia anorganik itu justru hubungannya sama sintesis obat-obatan L-dopa ya. Contohnya itu adalah kalau nggak salah dapat Nobel, saya lupa tahun berapa, 2001 ya, 2001 saya masih kuliah, Nobelnya ya waktu itu keluar saya ingat banget di koran Kompas halaman 1, eh, kecil ya, jadi di tengah-tengah ada gambarnya. Kompas apa namanya? Jadi eh, sintesis katalisis asimetrik hidrogenasi gitu. Dapat Nobel kimia gitu. Saya ingat banget masih hari itu karena semua orang ngomongin gitu. Jadi di kampus MIPA itu semua beberapa orang bawa korannya kemudian dibaca bareng-bareng dan tidak mudeng bareng-bareng. Nah, jadi ini adalah obat L-dopa itu dikenal sebagai obat Parkinson ya. Kalau zaman dulu yang paling terkenal sebelum meninggal itu ya namanya ada petinju namanya Muhammad Ali. Nah, itu ya terkenal ya karena memang mungkin dia karena petinju yang apa ya masuk Islam pertama dan sebagainya ya. Sebelum Mike Tyson dan sebagainya yang sekarang juga udah pada tua. Uh, Ya, jadi Muhammad Ali kena Parkinson, jadi tokoh yang terkenal lah ya. Nah dari situ mungkin apa namanya, ini jadi perbincangan gitu. Oh, Pak, ada namanya penyakit Parkinson. Oh, ada obat namanya L-dopa. Oh, ada ini dapat Nobel gitu. Nah, bagusnya kenapa? Karena katalis rhodium ini yang dipakai itu dia bisa mengatur selektivitasnya sehingga uh, dari obat ini itu hasilnya adalah L-dopa dengan perbandingan 97:3. Jadi eh, karena kan biasanya kalau L dengan D itu kalau yang L-nya jadi racun, D-nya entah tidak bereaksi atau maaf ya, L-nya jadi obat, D-nya bisa jadinya racun atau tidak bereaksi sama sekali gitu. Jadi biasanya malah berlawanan aktivitasnya. Jadi kita butuh selektif. Nah, di sini katalisis hidrogenasi itu bisa membuat L-dopa ini. Jadi sangat selektif ya. Makanya itu dihargai dalam bentuk berupa Nobel ya. Nobelnya untuk Knowles, Noyori dan Sharpless ya. Biasanya di apa namanya? Di share ya. Jadi karena kadang kayak penelitian satu di Jepang, kemudian orang lain ngerjain di Amerika, sama-sama mengembangkan dengan dua arah yang berbeda, tapi menuju ke um, apa namanya penemuan yang hampir serupa. Jadi baratnya itu kayak orang kalau kita bangun gedung kan ada yang bikin temboknya, ada yang bikin kerangka bajanya gitu. Nah nanti gedungnya kuat. Nah itu kan semuanya dapat penghargaan gitu. Nah jadi masing-masing mengarah ke penelitian yang agak berbeda, tapi kemudian share Nobel. Nah jadi kalau di sini bisa dilihat kan Noyorinya kan bukan orang Amerika ya. Nah, jadi di sini Knowles yang develop komersial sintesis untuk L-dopa. Nah, itu jadi mungkin kita selesaikan di sini. Jadi untuk hidrogenasi alkena ya. Jadi ini suatu reaksi yang kalau nggak penting itu ya nggak akan dapat Nobel ya. Jadi sampai hari ini mungkin obatnya juga yang digunakan masih L-dopa ya. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya bagi untuk pertemuan kali ini. Oh iya, ada tugas seperti biasa 1 minggu ya. Soalnya cuma 3 kok. Jadi kalau dikerjain harusnya sih ya dibuat simple aja.
Harusnya sih 1 jam selesai, jadi nggak usah dibikin begadang jam 1 malam dan sebagainya. Saya sebenarnya kasihan ya kalau anda tugas, saya lihat kok ngumpulinnya jam 1 malam 1 hari sebelum itu, anda selama seminggu tuh ngapain gitu, kayak uh, ya nggak tahu aja gitu. Anda tuh bikin praktikum, laporan praktikum kah atau apakah gitu. Sementara saya juga yang ngajar sama bikin soalnya dan sebagainya itu nggak pernah kayak tidur jam 1 malam tuh nggak pernah. Sementara saya ya mungkin Sabtu masih pembenahi makim, masih ngerjain JCC ya, International Conference, masih bikin paper. Paper kan ya anggap aja sama kayak skripsi ya. Masih bimbing PKM, masih dan lain sebagainya yang ngurus anak dan sebagainya. Tapi saya nggak pernah tidur jam 1 malam gitu. Nah, Anda mungkin tugas memang banyak saya tahu, tapi kalau dikerjain satu-satu siangnya dan sebagainya, ya terlepas Anda mungkin ya pengen dugem, pengen pacaran dan sebagainya, ya itu di luar urusan ya. Cuman kayaknya kok ngerjain tugas sampai jam 1 malam tuh kayak agak nggak make sense buat saya gitu ya. Ya itu sih terserah Anda ya, kehidupan Anda kok gitu. Yang ngatur Anda sendiri. Cuman kalau bisa ya diatur jaganya, diatur kesehatannya, diatur waktunya karena Anda tahu sekarang lagi pandemi dan online itu bikin apa ya? Bisa dibilang ya katanya sih serangan mental lah apalah gitu, jadi gampang depresi dan sebagainya. Kalau Anda tidur jam 1 malam, jam 2 malam buat ngerjain tugas itu, ya Anda rentan dengan yang kayak gitu, rentan sakit, rentan stres dan sebagainya. Dan itu mungkin bukan bukan Andanya yang mungkin kesibuk banget, mungkin Andanya yang ngatur waktunya gitu. Ya kita semuanya keteteran ngatur waktu, tapi saya mikir-mikir, saya juga keteteran, tapi kayaknya jarang banget tidur sampai jam 1, jam 2 malam buat ngerjain tugas itu jarang banget gitu. Sekarang loh ya, kalau dulu sih zaman mahasiswa sih biasa nggak tidur juga ini. Tapi ya dulu juga saya mungkin agak aktif juga ya, lari-lari ke sana ke sini juga. Jadi ya nggak apa namanya, memang kuliah kayak nomor 2. Oke ya, jadi silakan dikerjakan. Soalnya cuma 3 kok, dan beneran itu kalau kalau cepat sejam selesai, nggak ini kok apa namanya. eh, Anda bilang susah mungkin ya karena mungkin Anda diskusi sama 2-3 orang aja nanti akan ketemu nggak susah itu. Oke, saya cukupkan di sini. Ada pertanyaan? Oke, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Oke, ya. Ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Pak. Oke, yaudah kalau belum ya, kita lanjutkan pertemuan terakhir ya, minggu depan insya Allah. Berarti, oh ya saya minta minggu depan nggak usah on cam terus, tapi saya minta sesi foto aja satu. Jadi buat Bapendik aja, karena mungkin syarat-syarat kuliah nanti laporan akan makin ketat. Jadi ya biasa kan, kalau tidak, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah gitu. Jadi mungkin yang biasanya nggak ada on cam ya mungkin kedepannya mungkin disuruh on cam apa apa ya, kita buat jaga-jaga ya, minggu depan kita nggak usah on cam full tapi sesi foto aja gitu, jadi minimal saya punya bukti kalau kuliah ini saya pernah masuk gitu. Oke ya, saya cukupkan, bila udah ada yang kabur tuh satu. Saya cukupkan, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.